Selamat sore, Alkitab semuanya. Kali ini kita akan mengadakan webinar tentang storytelling dan telah hadir bersama kita Kakak Dina Tuasun. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Vince. Selamat sore, Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan. Jadi kita akan ini Kak ya menceritakan webinar kali ini adalah tentang bagaimana bercerita terhadap anak-anak ya Kak khususnya ya. Nah, kadang kan memang tentang bercerita ini banyak dari orang tua mungkin ada yang sudah punya kebiasaan bercerita, tapi mungkin di sini Kak Dina akan memberikan tips-tips khusus supaya bercerita itu makin bervariasi sehingga anak semakin tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Ya, sahabat Alkitab sekalian, baik Kak, sebelum kita bersama-sama memulai ini, mungkin banyak kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Baik, baik. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih untuk hari ini karena Engkau senantiasa menyertai sepanjang aktivitas kami dan sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar bersama terkait hal bercerita baik kepada anak maupun kepada cucu dan biarlah setiap apa yang disampaikan oleh Kak Dina Engkau senantiasa memberikan hikmat sehingga dapat kami terapkan dan firman Tuhan dapat semakin dimengerti dan semakin akrab oleh anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Oke, terima kasih. Boleh Kak Dina bisa mulai webinar ini kali ini untuk materi. Baik, terima kasih Kak Vince. Bapak Ibu, sahabat Alkitab terkasih yang berada di rumah, saya juga sedang berada di rumah nih. Dari jarak jauh kita akan bersama-sama membahas sesuatu yang tadi seperti Kak Vince sampaikan. Mungkin ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, baik disadari ataupun tidak disadari, begitu ya. Saya pribadi bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk berbagi sesuatu yang saya sukai, sesuatu yang saya minati dan tekuni, yaitu tentang cerita. Saya akan berbagi layar ya. Dilihat. Judul yang diberikan kepada saya adalah Kusuka Menuturkan. Nah, ketika mendapatkan judul ini, saya pribadi langsung teringat ada sebuah judul lagu ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Alkitab sekalian juga sudah mengenal lagu ini, ada di Kidung Jemaat 427, judulnya Kusuka Menuturkan. Yang dituturkan, nah syairnya dari lagu ini ditulis oleh seorang perempuan lebih dari 150 tahun yang lalu, namanya Catherine Henke. Tentu ada kisah di balik penulisan syairnya, tapi yang pasti sang penulis, yaitu Kate Henke, adalah seorang penginjil dan pengajar Alkitab. Ia menulis dua puisi yang kemudian menjadi syair lagu, The Story Wanted dan The Story Told. Wah, dari judul puisinya aja ini tentang cerita gitu ya. Saya yakin kehidupan penulisnya ini juga tidak jauh dari cerita, bercerita, karena itu memberikan inspirasi baginya menuliskan syair lagu ini. Nah, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang lagu ini, tentu ada cerita di baliknya. Tapi saya pribadi, saya sendiri sebagai pendengar lagu ini sejak masa kanak-kanak, saya juga punya kenangan dan kesan tersendiri akan lagu ini. Yang pasti, lagu inilah yang akan mengantar kita menyusuri perjalanan webinar kita sore hari ini. Nah, Kak Vince, saya membagi dalam beberapa titik henti nih ya. Kalau perjalanan kita enaknya ada berhenti-berhentinya ya. Nah, ada tiga hal, ada tiga titik henti yang akan kita kunjungi, yang akan kita gali lebih dalam lagi berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, kita akan membahas peran cerita bagi perkembangan anak. Lalu yang kedua, pentingnya bercerita bagi pertumbuhan iman atau cerita di dalam Alkitab itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama belajar, berbagi cerita juga, bagaimana menghidupkan cerita dalam keluarga. Nah, saya sendiri berbekal pengalaman yang seadanya ya, cerita dalam keluarga ini, saya juga belum terlalu lama berkeluarga.
Tapi anak kami sekarang sudah remaja ya, jadi berbekal pengalaman belasan tahun berkeluarga itu dan mengasuh anak, mungkin saya bisa sedikit berbagi cerita, dan saya pribadi memang senang mendengarkan cerita sejak kecil. Lalu saya menekuni ini sebagai sebuah ilmu gitu ya, bercerita. Nah, kita akan lihat yang pertama, peran cerita bagi perkembangan anak. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mengingat, sejenak mengingat nih ya. Kalau anggap ini perjalanan, ini belum mulai, udah istirahat dulu ya. Kita berhenti dulu. Saya mau mengajak kita semua mengingat salah satu cerita yang berkesan buat kita. Ya. Adakah cerita yang masih terkenang, masih terngiang dari masa kanak-kanak kita? Nah, karena di ruang Zoom ini saya hanya ada bersama Kak Vince, saya jadi tanya sama Kak Vince nih. Gimana Kak? Yang lain kalau mau menuliskan di chat box juga silahkan ya. Itu mungkin bisa disampaikan pada saya. Ada cerita yang masih terngiang gitu. Mungkin kita tidak ingat cerita persisnya, tapi kita masih bisa mengingat siapa yang menceritakannya, di mana kita mendapatkan cerita itu, atau suasananya seperti apa. Mungkin ada nggak punya cerita yang masih terkenang sejak masa kanak-kanak? Kalau saya Kak, saya ingat dengan cerita papa saya karena kebetulan yang suka bercerita itu papa saya sih, lebih banyak papa daripada mama. Nah, papa biasanya suka menceritakan tentang selain kisah Tuhan Yesus juga kisah-kisah biasa dongeng gitu. Nah, kalau yang terkenang tuh kalau cerita Alkitab ya, itu tentang Tuhan Yesus yang naik keledai gitu. Jadi, saya bayangin kan keledai kecil terus dinaikin gitu. Saya bayangin pasti waktu jalan tuh keledainya keberatan kayak gitu-gitu. Iya, iya. Sebagai anak kecil gitu ya, membayangkan keledainya kecil, Tuhan Yesusnya orang dewasa yang naik keledai. Wah, menarik sekali, Kak Vince. Nah, ya boleh, bukan cerita Alkitab juga tidak apa-apa, cerita umum, apa yang suka diceritakan. Jadi kalau Kak Vince, apa yang suka bercerita? Ya, papa. Sama loh, saya juga. Iya. Ada cerita umum yang diceritakan. Kalau papanya Kak Vince, apa yang biasa diceritakan? Kalau cerita umum itu kan imajinasi. Zaman dulu itu kan sering cerita terkenal kancil ya, nggak tahu kalau sekarang tuh masih nggak denger cerita yang ada. Betul cerita kancil ya, itu masih ingat. Baik, Kak Vince, terima kasih sudah berbagi cerita. Kalau ada yang mau menuliskan di chat box, di live chat YouTube, silahkan juga ya. Saling berbagi cerita apa yang masih terkenang, boleh cerita Alkitab atau cerita umum yang biasa. Nah, saya senang sekali mendengar tadi dari Kak Vince ya, sejenak mengingat nostalgia apa yang terjadi waktu kanak-kanak, dan memang bercerita ini adalah salah satu seni tertua yang seusia peradaban kita gitu ya, seusia peradaban manusia. Ada satu ungkapan gitu saya baca dalam sebuah buku, ada kebudayaan yang tidak mengenal roda, tapi semua kebudayaan pasti mengenal cerita. Ya. Jadi setiap masyarakat dimanapun berada di seluruh dunia ini punya cerita dan mereka mewariskannya dari generasi ke generasi. Yang tadi Kak Vince sebut, kancil gitu ya, itu sangat khas Indonesia atau ada negara tetangga kita Malaysia yang juga mungkin mengenalnya. Tapi binatang itu memang tidak dikenal di negara Eropa misalnya, tetapi mereka punya cerita lain tentang binatang. Itu salah satu contoh bahwa cerita ini bisa punya umur yang panjang. Orang bisa tetap mengingat cerita sekalipun itu berasal dari masa lampau. Bahkan cerita yang terjadi sebelum dia dilahirkan. Ini contohnya cerita-cerita yang ada di Alkitab. Kita tidak pernah tahu persis, kita tidak ada di sana, tetapi ketika kita mendengarkannya, cerita-cerita itu seperti hidup kembali. Cerita yang kita ingat, kita kenang sampai usia dewasa, memiliki dampak jangka panjang. Ini menjadi bukti bahwa cerita tidak hanya berhenti ketika cerita itu selesai diceritakan, tetapi bisa terus-menerus tersimpan di dalam benak seorang anak.
Nah, di sini saya ada gambar, ini oma opa gitu, kayak nenek. Oma opa juga biasanya dikenal sebagai sosok yang suka bercerita. Barangkali karena memang punya banyak pengalaman, sudah banyak asam, manis, pahit gitu ya, asin kehidupan yang dirasakan. Juga mungkin karena oma opa punya waktu lebih banyak untuk cucu-cucunya, jadi bisa berbagi cerita. Nah, sama seperti Kak Vince, saya juga punya kenangan dengan ayah, juga dengan oma opa saya dalam hal cerita ini. Nah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Alkitab yang ada di rumah juga punya kenangan yang lain. Kita sejenak mengingatnya ya. Dan kita akan lanjut. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang, setiap manusia itu bertumbuh dan berkembang dalam tahap yang sama, walaupun mungkin apa yang terjadi pada tahap itu berbeda-beda. Dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Tapi nyatanya cerita yang kita dengarkan sekalipun di masa kanak-kanak itu ya, masih bisa terbawa di masa-masa berikutnya. Nah, masa kanak-kanak sendiri ini bisa dijabarkan lagi dalam beberapa tahap. Nah, kalau kita lihat di masa kanak-kanak ini begitu banyak perkembangan, begitu banyak pertumbuhan yang terjadi, dan itu terjadi secara cepat sekali. Saya juga seorang guru sekolah minggu dan juga guru di sekolah. Bukan hampir ya, sudah 1 tahun ini ya, 1 tahun lebih beberapa hari rasanya saya tidak bertemu langsung dengan anak-anak di sekolah maupun anak-anak di gereja. Dan ketika kami bertemu lewat telekonferensi seperti ini ya, lalu melihat wajah anak-anak, rasanya pangling. Udah gede gitu, apalagi yang masih balita, yang dulu masih mungkin dipangku oleh mamanya di kelas sekolah minggu. Tetapi ternyata sekarang udah bisa lari-lari sendiri gitu saat sekolah minggu online. Nah, itu menunjukkan bahwa perkembangan seorang anak itu begitu jangankan 1 tahun ya, kalau mungkin ada yang punya pengalaman, punya anak atau punya keponakan, tidak bertemu selama 1-2 bulan, ternyata dia sudah bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, itu secara fisik yang terlihat. Adalah juga perkembangan secara psikis, secara sosial, emosional, yang mungkin tidak terlihat kasat mata, tetapi cerita punya peran di dalamnya. Nah, saya akan menunjukkan beberapa pendapat para ahli tentang hal ini, manfaat cerita dari beberapa ahli. Sebetulnya ada banyak sekali sisi yang bisa disoroti, tergantung dari segi mana kita menggalinya. Latar belakang saya teologi dan sastra, jadi saya akan mulai dari perkembangan bahasa. Ini yang paling jelas terlihat ketika anak sering mendengarkan cerita. Para ahli meneliti bahwa cerita punya yang signifikan bagi perkembangan bahasa seorang anak. Nah, kalau ini saya akan bicara secara individu, walaupun sebetulnya ada juga ahli-ahli lain ya, sosiolog, psikolog, yang meneliti manfaat cerita bagi masyarakat atau secara komunal begitu. Kalau saya akan lebih banyak ke individu anak ya. Bahasa. Ketika kita bercerita, bahasa menjadi bahan baku utamanya. Kalau kita bayangkan kita mau memasak, begitu, kita memilih bahan baku, maka ketika kita mau bercerita, kita akan memilah bahasa apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita gunakan, kata-kata itulah yang kita olah, kita ramu menjadi satu cerita yang runut. Saat kita bercerita pada anak, saat itu pula lah ia akan menyerap kata-kata yang kita sampaikan. Ini terutama sangat terasa di usia
balita ya 0 sampai 5 tahun. Perkembangan bahasa akan meningkat secara pesat dan anak mengumpulkan begitu banyak bahasa dari sesuatu yang didengarnya, yang dilihatnya, yang dialaminya. Jika anak terbiasa mendengar kata-kata yang indah, kata-kata yang rapi, runut, bukan berarti harus selalu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, yang baku gitu. Harus begitu, karena dalam cerita itu terutama ketika ada percakapan, itu biasanya akan menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi paling tidak, anak biasa mendengar kata-kata yang baik. Itulah juga, kata-kata yang baik itulah juga yang akan dikeluarkannya. Kadang-kadang orang tua terkaget-kaget gitu ya, ketika dengar anaknya mengucapkan kata-kata yang tidak lazim. Lalu langsung tanya, dari mana kamu dengar gitu ya? Kamu tahu dari mana? Tidak asing lagi ketika mendengar anak-anak balita mengucapkan, Hai guys, jangan lupa subscribe ya, gitu ya. Orang itu tidak perlu kaget kalau memang yang biasa mereka saksikan, mereka dengar adalah tayangan-tayangan di kanal YouTube gitu ya, karena bahasa itulah yang digunakan. Barangkali dia hanya satu kali mendengar, tapi anak itu memang seperti spons yang menyerap. Jadi walaupun satu kali dia akan mengingatnya. Nah, itulah perkembangan bahasa yang bisa terstimulasi, yang bisa dipakai oleh cerita. Mungkin juga ada yang pernah mengalami ketika anak tertua mendengar kata-kata yang tidak biasa. Bagi kita mungkin biasa ya, seperti kata buru-buru, maksudnya merasa lucu gitu ya, agak buru-buru lucu ya, atau kupu-kupu. Saya pernah membuat sebuah buku judulnya Namaku 2 Kali. Buku itu berisi binatang yang namanya diulang 2 kali. Nah, ini khas dalam bahasa Indonesia, walaupun kemudian saya menemukan keterkaitan dengan bahasa Persia yang juga ada diulang seperti itu. Tapi saya tidak menelusuri secara ilmiahnya ya seperti apa. Tetapi kata-kata yang diulang 2 kali untuk nama binatang ini rupanya cukup seru untuk anak-anak. Biasanya kita akan mengulang 2 kali untuk menunjukkan jamak. Kalau satu kucing hanya kucing ya, tapi kalau 2 kucing jadi kucing-kucing. Nah, pernah ada cerita anak tertawa mendengar kata kupu-kupu karena dia pikir kupunya banyak. Jadi kalau satu hanya kupu, kalau 2 baru kupu-kupu. Nah, ini logika berbahasa sebetulnya, dan kadang-kadang bahasa itu arbitrer ya, apa semena-mena, kita tidak tahu kenapa ada yang diulang, kenapa ada yang tidak. Tapi ini menimbulkan kesenangan tersendiri bagi anak ketika mendengarkan bahasa yang beragam dan baru, lucu, seru untuk mereka. Nah, disitulah cerita memegang peranan untuk memperkaya kosakata bagi anak. Lalu yang kedua, pada perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Ini tentu bisa dirinci lagi dengan lebih jelas begitu ya, tapi saya hanya menjelaskan sekilas saja karena bukan kompetensi saya untuk menjelaskan lebih banyak tentang hal ini. Saya hanya mengetahui sedikit saja, yang pasti cerita yang runut ini bisa menstimulasi perkembangan kognitif anak. Jadi anak memproses cerita di benaknya. Anak belajar sebab akibat. Misalnya kalau cerita kancil ya Kak Vince, biasanya kancil tuh kan melakukan sesuatu entah kecerdikan atau keisengan. Yang biasa diceritakan kan kancil mencuri gitu ya. Kancil mencuri ketimun. Tapi kemudian dia ketahuan oleh Pak Tani. Atau di lain waktu, kancil membohongi atau membodohi temannya, si monyet, yang sedang panen pisang, misalnya ya. Panen pisang lalu dilubangilah karungnya, sehingga si monyet tidak kebagian. Monyet hanya memetik, sementara karungnya berlubang, kancil yang memakan di bawah. Tapi setelah itu, kancil dimusuhi oleh monyet. Nah, ini anak belajar sebab akibat. Jadi cerita itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Beberapa tahun lalu saya sempat membaca gitu ya, ada perdebatan nih tentang kancil ini. Jangan-jangan gara-gara kancil nih,
negara kita ini banyak koruptornya gitu ya. Dan itu memang seperti saya sampaikan ada penelitian tentang cerita rakyat yang mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh sebuah bangsa. Nah, kalau saya tidak mau terlalu jauh menyalahkan si kancil, harus ada sebab akibatnya. Artinya tidak berhenti hanya pada kancil mencuri, tapi dia ketahuan Pak Tani, lalu Pak Tani merasa sedih gitu ya, atau kancil kemudian merasa menyesal. Nah, saya lebih suka membuat cerita itu seperti itu. Tidak berarti ceritanya harus baik-baik saja, karena dalam kehidupan sehari-hari anak juga menemukan kesulitan-kesulitan, ada anak yang iseng, ada anak yang godain dia gitu ya, dan itu bisa dipelajari dari cerita. Kalau menurut teori, salah satu perkembangan kognitif itu yang menyampaikan teorinya adalah Piaget ya. Khusus untuk 0 sampai 2 itu dikenal dengan masa sensori motor. Pada masa ini anak akan senang memegang segala sesuatu, melihat segala sesuatu, meraba, bahkan mungkin memasukkan ke dalam mulut, membauinya gitu ya, menciumnya. Dan di saat itu akan baik sekali kalau cerita juga mempergunakan alat peraga karena anak memegang sesuatu. Lalu kemudian ada tahap praoperasional sampai usia 7 tahun. Dan di tahap ini anak sudah bisa merepresentasikan benda dalam bentuk simbol. Artinya ketika kita bercerita tentang Yunus di dalam perut ikan, maka anak sudah bisa membayangkan ketika melihat ikan, mungkin dia akan bilang, Yunus, Yunus, gitu ya. Itu sebetulnya adalah tanda bahwa anak sudah mampu merepresentasikan benda itu dalam kata-kata dalam bentuk benda. Dan cerita bisa juga mempengaruhinya. Lalu perkembangan sosial. Anak mengenal ada orang di luar dirinya. Sebetulnya sensori motor dan praoperasional ini sampai usia 7 tahun itu anak menurut Piaget masih egosentris. Bukan egois, ya, bukan egois. Egosentris hanya merasa dirinya ini sebagai pusat segala sesuatu. Anak belum bisa diajak berempati, misalnya atas kesulitan yang terjadi pada orang lain, dia tahu kalau dia sakit, tapi dia mungkin tidak bisa merasakan kesakitan kalau ada temannya yang dia cubit gitu. Nah, ini penting cerita, anak bisa tahu oh ada orang lain juga. Orang yang menceritakan itu kepada dia, orang tua, oma, opa, kakak, ya, saudara, atau bahkan mungkin pengasuhnya, gurunya, tapi dia tahu ada orang lain yang sedang berkomunikasi dengan dia, dan itu akan juga menstimulus perkembangan sosialnya. Anak juga bisa tahu tokoh-tokoh cerita yang disampaikan. Anak bisa tahu tentang Musa, bisa tahu tentang Adam dan Hawa, tahu tentang Nuh dan Ruth, tentang Yusuf, Yesus, dan lainnya. Mungkin juga anak mulai bisa melihat bahwa di dunia ini bukan hanya manusia, tetapi juga ada binatang, ada tanaman. Ya. Dan kadang-kadang pada usia ini anak memang membayangkan bahwa binatang, tanaman itu berbicara pada dirinya. Jadi tidak masalah ketika kita menceritakan sosok binatang atau tanaman atau benda mati yang berbicara kepadanya. Ya. Ini kadang-kadang ada muncul pertanyaan juga, bisa atau tidak? Nah, sebetulnya ini juga berkaitan dengan yang ketiga yang nanti akan saya sampaikan. Lalu ada perkembangan moral yang juga terstimulus dengan cerita. Perkembangan moral ini salah satunya adalah anak tahu tentang ada masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah itu. Misalnya anak merasa lalu dia membaca cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang takut ketika berada di dalam perahu. Anak jadi tahu bahwa rasa takut itu juga dialami oleh orang lain, bukan hanya dirinya. Rasa takut itu adalah emosi yang wajar dari seorang manusia. Tapi yang penting juga adalah ia bisa
berdoa kepada Tuhan. Waktu itu murid-murid juga meminta Tuhan Yesus untuk meredakan badai misalnya. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat secara sadar atau tidak sadar ya, barangkali ini bukan seperti kita membangun sesuatu yang langsung kelihatan gitu ya. Perkembangan kognitif, sosial, dan moralnya ini tidak langsung kelihatan tiba-tiba, tetapi sedikit demi sedikit anak akan bisa mengerti, anak akan bisa tahu. Dari pengalaman saya yang saya alami sendiri bersama orang tua saya ketika saya masih kecil, itu terasa bahwa ternyata cerita punya peran dalam hidup. Mungkin waktu kecil saya tidak tahu, tidak bisa berefleksi tentang bahwa perjalanan bangsa Israel itu mungkin seperti perjalanan hidup saya ya. Tuhan membuat saya berputar dulu, ya. Saya cerita sedikit ya. Saya belajar teologi, baru kemudian saya belajar sastra. Dulu saya sempat berpikir mau belajar sastra langsung setelah lulus SMA. Tapi Tuhan arahkan saya untuk berjalan memutar, sehingga ketika saya belajar sastra, saya sudah punya fokus yaitu bacaan anak Kristen. Kalau dulu saya langsung, mungkin saya tidak pernah terpikir bahwa bacaan anak Kristen bisa jadi satu topik penelitian yang sangat menarik, ya. Jadi jangan langsung berharap bahwa anak akan langsung serba bisa gitu ya setelah diceritakan. Itu akan memakan waktu yang lama. Tapi proses itu terus berlangsung. Nah, selanjutnya adalah ini. Cerita juga bisa meluaskan daya imajinasi. Tadi ini yang saya sampaikan tentang tokoh-tokoh yang bukan manusia gitu ya. Anak jadi punya imajinasi tentang itu. Dan imajinasi ini bisa menjadi hal yang penting. Barangkali ada beberapa orang tua yang khawatir kalau anaknya terlalu sering berimajinasi gitu ya. Ini beneran atau bukan? Sebetulnya sudah tahap usia tertentu ketika anak memang imajinasinya sedang mekar-mekarnya gitu ya, sedang luas-luasnya. Nah, untuk ini tidak perlu khawatir sebetulnya karena seiring perkembangan usia anak juga akan bisa membedakan yang mana yang fiktif gitu ya, yang mana yang imajinasi, yang mana yang nyata, yang mana yang realis. Nah, sebetulnya imajinasi ini penting, terutama ketika kita sekarang sudah setahun berada dalam masa pandemi ya. Ada orang yang tidak terlalu pasti sih kalau merasa kesepian, komplain, kebingungan gitu ya di awal-awal masa pandemi ada. Tapi ada yang bisa kemudian mengatasinya. Salah satunya sebetulnya dengan imajinasi. Karena imajinasi bisa membuat kita meskipun badan kita terpuruk, tetapi pikiran kita bisa mengembara kemana-mana. Kita juga mungkin pernah membaca tentang seorang penulis yang diasingkan atau dihukum penjara gitu ya, kemudian tapi dia bisa menulis. Rasul Paulus salah satunya, Yohanes di Pulau Patmos salah satunya. Sekalipun dia berada di lingkungan yang tidak menyenangkan, tetapi dia bisa punya daya juang, daya lenting untuk bisa bertahan, salah satunya karena dia bisa membiarkan imajinasinya tidak terkurung. Nah, itu salah satu beberapa pendapat para pakar tentang pentingnya bercerita. Bahkan di salah satu buku saya membaca karangan Elaine Reese, Tell Me a Story, yang terbit tahun 2013. Cerita atau dalam hal ini Elaine Reese bicara tentang buku cerita. Dia menyebutnya sebagai a magic cure for their learning and development. Jadi cerita itu bisa jadi seperti sesuatu yang ajaib gitu ya, yang bisa membantu anak untuk belajar dan juga membantu perkembangannya. Elaine Reese melakukan penelitian, ada anak yang kelihatannya kalau di kelas malas untuk melakukan sesuatu, tidak termotivasi untuk belajar, tapi ketika diberikan cerita, dia bisa mengikutinya, dia bisa menikmatinya. Dan dia menunjukkan perkembangan yang baik. Baik, nah itu manfaat dari cerita menurut pendapat para ahli. Saya teruskan.
Di sini kita bisa lihat sekantung makanan ya, sekantung bahan makanan. Kalau menurut Kak Vince ini isinya apa nih? Mau bikin apa ini? Itu ada ikan juga ya. Ikan salmon tuh, Capcay sepertinya ya, ada capcay sayur-sayurnya. ya. Enaknya dibikin capcay, terus ikannya mungkin bisa digoreng atau bakar gitu ya. Dan ada buah-buahan juga. Yang pasti ini makanannya kelihatannya sehat sekali gitu ya. Nah, kalau tadi saya ibaratkan cerita seperti makanan, maka kalau kita sebagai orang dewasa, orang tua, atau mungkin oma opa, kalau kita memilih makanan untuk anak, kita pasti mau yang baik, yang bergizi, yang sehat untuk anak. Nah, begitu juga dengan cerita. Tentu kita pun mau menyajikan cerita-cerita yang baik untuk dilahap oleh anak. Dan yang sehat ini belum tentu tidak enak ya, tergantung bagaimana cara kita menyajikannya. Saya harus berterus terang, saya tidak pandai memasak, tidak jago masak gitu ya. Saya bisa goreng telur aja itu sudah lumayan lah. Dan tapi saya berusaha gitu ya, belajar supaya paling tidak makanan saya itu sehat dan bisa dinikmati. Begitu pula dengan cerita. Kalau bisa diibaratkan, cerita ini menjadi nutrisi bagi jiwa, bagi akal, bagi pikiran, bagi hati anak-anak kita. Kalau secara fisik mereka bisa dikuatkan dengan makanan-makanan yang sehat dan bernutrisi, maka jiwanya juga bisa dikuatkan oleh cerita-cerita yang baik. Bukan hanya yang menghibur, tapi juga bermanfaat bagi perkembangan mereka. Tentu bukan berarti anak harus disuguhi cerita-cerita yang serius aja gitu ya. Kalau saya sebagai seorang ibu juga sesekali bolehlah anak makan camilan gitu ya, makan es krim, tapi tidak tiap hari anak hanya diisi oleh camilan atau snack saja. Begitu juga dengan cerita. Sekali-sekali bolehlah mereka lihat cerita-cerita yang menghibur, yang lucu, yang menyenangkan gitu ya. Apalagi sekarang media sudah begitu banyak, anak berada di rumah saja, mereka belum bisa kemana-mana, tentu hiburan kita adalah lewat benda kecil yang ada dalam genggaman ini ya, lewat handphone kita, lewat gawai kita. Di situ ada banyak sekali cerita. Sayangnya tidak semua cerita cocok bagi anak, tidak semua cerita baik bagi anak. Karena itu orang tualah yang mesti bisa memilih dan memilah tadi. Kenapa kita perlu melakukan ini? Saya akan menunjukkan satu kutipan peribahasa dari penduduk asli Amerika yang menyatakan demikian ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya langsung terjemahkan, beritahukan aku fakta, maka aku akan belajar. Beritahukan aku kebenaran, maka aku akan percaya. Tapi ceritakanlah aku kisah, dan itu akan hidup di hatiku selamanya. Di sini kita lihat bahwa cerita bukan hanya menyentuh seseorang secara kognitif, tapi juga bisa menyentuh hati dari orang tersebut. Karena itu, seperti yang di awal saya tanyakan, Kak Vince, saya, ataupun Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat Alkitab, masih ingat cerita-cerita yang mungkin sudah puluhan tahun disampaikan kepada kita. Nah, ini secara umum saya bicara tentang cerita. Bagaimana dengan di Alkitab? Pentingnya bercerita dalam Alkitab atau pentingnya bercerita bagi perkembangan iman anak. Sebetulnya kalau kita lihat Alkitab ini merupakan sumber cerita yang sangat kaya, yang merekam perjalanan, yang merekam hubungan Tuhan
dengan umatnya. Tapi kalau lihat gambar-gambar ini langsung tahu ya, ini kira-kira cerita siapa gitu ya. Iya, Kak. Iya. Nah, ini salah satu contoh bahwa ketika kita sudah punya peta atau paling tidak kita pernah mendengar cerita itu, kita langsung tahu nih. Yang biasa nih ini ya, ada dari bahteranya kita langsung tahu nih, walaupun tidak ada binatangnya, kita langsung tahu, wah itu Nuh, ya. Lalu ini juga ya sangat dikenal oleh anak-anak. Nah, sahabat Alkitab terkasih, kalau kita membaca secara langsung kisah ini, di Alkitab kan begitu banyak cerita jatuh bangun, suka duka, sukses, gagal, gitu ya, dari tokoh-tokoh di Alkitab. Yang luar biasa adalah Alkitab merekam itu secara utuh. Artinya tidak ditutup-tutupi kemanusiaan dari seseorang. Daud memang sosok raja yang luar biasa, tapi dia juga punya kegagalannya, gitu ya. Begitu pula dengan tokoh-tokoh lain. Maka kita melihat Yesuslah yang menggenapi jalanan bangsa Israel sebelumnya yang penuh dengan jatuh bangun dan kemudian digenapi dengan kehadiran Mesias, Allah sendiri yang menyelamatkan kita, dan kesaksian itu diteruskan sampai di Perjanjian Baru. Paulus menulis surat ke banyak tempat, jemaat di banyak tempat, dan itu juga masih bisa kita baca, masih bisa diceritakan ulang sampai sekarang. Hanya memang kita juga tahu bahwa di dalam Alkitab tidak semuanya berisi narasi. Ada puisi, ada surat, ada nubuat. Dan bagi guru sekolah minggu atau guru di sekolah, dan mungkin juga orang tua, ya, ketika membaca bagian Alkitab yang ada di Alkitab yang biasa kita pakai gitu ya, TB1, TB2, ini saya ada Alkitab yang biasa gitu ya, Alkitab orang dewasa mungkin kalau anak melihatnya, maka ada kesulitan anak untuk memahami. Saya ingat betul juga pengalaman ketika saya masih kelas 6 SD, dan saya ingin sekali membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Ternyata tidak mudah. Tidak mudahnya itu karena saya tidak mengerti kata-katanya. Memang pertama-tama Alkitab bukan diperuntukkan untuk anak-anak. Karena itu kita beruntung KLAI juga menyediakan bacaan Alkitab untuk anak. Saya kira sejak tahun 90-an yang saya tahu itu sudah ada kabar baik untuk anak. Atau yang ini saya punya kabar baik bergambar. Gitu ya. Itu adalah cara supaya anak-anak juga bisa mengkonsumsi cerita-cerita Alkitab dengan lebih menyenangkan. Dari yang sudah kita lihat, cerita-cerita tadi, di dalam slide sebelumnya, dengan cepat kita bisa mengidentifikasi siapa saja yang ada, ya. Nah, sebelum cerita-cerita ini dicatat, dibukukan, disatukan menjadi Alkitab yang kita kenal sekarang, sebagian besar berupa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, Mazmur 78 ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa pada masa itu cerita disampaikan secara lisan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saya lanjutkan ayat 7 sampai 8 supaya akan yang kemudian supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah seperti memegang perintah-perintahnya.
Bagian ini jelas menunjukkan bahwa cerita yang disampaikan punya tujuan, yaitu supaya angkatan-angkatan kemudian percaya kepada Allah, tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, dan memegang perintah-perintahnya. Nah, kalau kita lihat dari satu bagian Alkitab lagi di sini, tercatat itu disampaikan sebelumnya secara lisan, terutama bagian ini sangat terkenal sebagai pengakuan iman orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada umat-umatmu dan membicarakannya. Bagian selanjutnya menunjukkan dalam segala situasi, baik saat duduk di rumah, saat sedang dalam perjalanan, bahkan saat berbaring, saat bangun, segala situasi, segala suasana bisa menjadi sarana untuk bercerita kepada anak-anak tentang Tuhan. Tradisi bercerita ini sangat kuat sekali dalam Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Baru kita tentu juga mengenal Yesus, selain dikenal sebagai seorang penyembuh, seorang guru, Yesus juga dikenal sebagai sang pencerita. Tentu kita juga masih ingat ya, banyak cerita yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus juga mengajar melalui cerita. Dan ini saya ambil dari satu buku yang diterbitkan oleh LAI, Cerita Alkitab Sepanjang Tahun. Ini covernya, sampul bukunya. Nah, dari sampul yang kelihatannya sederhana ini, sebenarnya kita bisa melihat pada imajinasi. Ini ada Tuhan Yesusnya langsung udah tahu gitu ya. Kalau kita tanya anak-anak yang mana Tuhan Yesus, pasti mereka langsung tahu yang mana. Dan mereka juga bisa mengidentifikasi diri. Tentu ini peristiwanya tidak terjadi saat Yesus ada di bumi. Saat Yesus berkeliling bercerita, kita bisa lihat karena di sini ada anak yang berpakaian seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat juga warna kulitnya beda-beda. Lalu ada anak yang pegang boneka begini, pakai sepatu begini. Ini tentu bukan menggambarkan situasi pada masa Yesus berkarya di bumi. Tetapi ini bisa membuat anak mengidentifikasi diri. Di rumah kami ada satu lukisan Yesus bersama anak-anak. Anak-anaknya tampak dari samping, dan Yesusnya juga tampak dari samping mirip seperti ini. Dan ketika anak kami masih kecil tuh dia sempat berkata, itu aku ya. Kalau kita orang dewasa tentu, wah ketahuan nih kok. Dia bisa-bisanya berpikir itu dia gitu ya. Itu hanya gambar, hanya lukisan. Tetapi buat anak, dia bisa mengidentifikasi diri ini sebagai dirinya. Anak yang memegang botol susu ini adalah dia. Dan menimbulkan kedekatan bersama anak. Nah, gambar atau ilustrasi dalam buku cerita juga bisa menjadi sarana kita menyampaikan ceritanya. Nah, saya akan bicara lebih jauh tentang ini. Mungkin kita ada waktu jeda dulu, Kak Vince. Ya, saya stop share ya. Ya, terima kasih banyak Kak Dina. Sahabat Alkitab, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan terlebih dulu saksikan tayangan video sesuai yang tadi disampaikan, yaitu tentang cerita Alkitab sepanjang tahun.
Ya, sahabat Alkitab sekalian, tayangan video yang baru saya disaksikan adalah buku kita Alkitab sepanjang tahun, seperti tadi disampaikan di gambar juga ya di video. Jadi buku ini cocok untuk anak-anak bahkan usia batita atau balita. Jadi tidak hanya cerita, tapi juga ada gambar, terus juga ada kutipan doa. Jadi anak sejak dini juga diajarkan untuk berdoa. Baik, silahkan melanjutkan Kak Dina untuk materi berikutnya. Ini sepertinya udah banyak yang tanya nih Kak, tapi Oh gitu. sabar dahulu. Baik, Nanti terima kasih Kak Vince. Saya melanjutkan sedikit saja ya. Ini sekitar 5 menit tentang, ya saya akan bicara tentang buku itu juga. Terus terang, buku ini punya kenangan juga buat saya. Ya. Di bagian ini, bagian ketiga, bagian akhir, menghidupkan cerita Alkitab dalam keluarga. Dan belum ada gambar yang ini ya, ada gambar keluarga sedang membaca dalam versi bahasa Inggrisnya. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan bukan kebetulan deh, saya penerjemahnya, dan ketika menerjemahkannya itu, saya sendiri merasa banyak belajar dari buku ini. Saat saya menerjemahkan, memang anak saya sudah cukup besar ya, usianya sudah waktu itu 2017, ya sudah 12 tahun, atau 11 atau 12 tahun dalam prosesnya, dan saya diskusi juga dengan dia. Bagaimana baiknya saya menceritakan ini menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita coba ketika kita mau bercerita pada anak-anak. Buku punya cerita di dalamnya, tapi cerita yang tercatat hanya tinggal huruf-huruf yang tercetak kalau tidak dibacakan. Tapi ini bisa hidup ketika diceritakan ulang, disajikan kembali. Kalau menurut bahasa Catherine Rees yang menuliskan lagu Kusuka Menuturkan itu ya, the old story, cerita yang lampau itu bisa diceritakan dengan baru. Yang sudah ada ribuan tahun usianya bisa terasa baru dan tidak asing lagi bagi kita sekarang. Terutama di masa pandemi ini ya, kita diingatkan bahwa rumah bisa menjadi tempat perhentian yang aman, tempat yang nyaman, karena itu keluarga juga menjadi ruang pertama bagi anak untuk mendengar dan menceritakan kisah. Maka kita bisa mulai dari keluarga, mulai dari rumah. Hanya memang mungkin ada beberapa tantangan ya, beberapa tantangan nanti bisa kita bahas yang biasa disampaikan oleh orang tua, mungkin merasa sibuk atau tidak punya waktu, merasa repot, tidak tahu caranya, atau tidak percaya diri. Saya bukan orang yang bisa bercerita, gitu ya. Itu harusnya guru di sekolah atau guru di sekolah minggu, Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang bisa bercerita, gitu. Tapi apakah memang demikian? Ternyata tidak juga. Bercerita di keluarga tentu berbeda dengan bercerita di depan orang banyak. Bercerita di depan orang banyak barangkali membutuhkan keahlian khusus, tapi bagi saya pribadi itu sebetulnya bisa diasah dan mulai dari keluarga. Lalu kalau dari tadi ini gambarnya ibu dengan anak ya, di sini juga ya. Saya ada beberapa cara untuk berbagi cerita bersama keluarga. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Yang pasti dari buku ini tadi sudah ditunjukkan oleh Kak Vince, bukan hanya cerita, tapi ada juga doa. Nah ini ada gambar anak kami, sekarang dia sudah remaja ya. Ini sudah berapa belas tahun yang lalu, mungkin 13 tahun yang lalu. Dia sekarang sudah 15 tahun bersama ayahnya. Jadi bukan hanya ibu-ibu saja yang diminta untuk cerita, tapi ayah juga bisa bercerita. Bahkan saya dan Kak Vince punya pengalaman yang sama ya, ayah yang bercerita. Dan ini bisa menjadi cara juga bagi kita untuk mempererat hubungan keluarga. Kalau anak biasa mendengarkan cerita, dia biasa mendengarkan sesuatu, kita pun nanti pada saatnya akan juga harus terbiasa mendengar cerita anak pada kita. Jadi timbal balik gitu ya, bukan hanya mau mendengarkan, tetapi didengarkan. Dan ini bisa dilatih dengan bercerita. Suatu waktu saya pernah menemukan anak saya,
secara tidak sengaja gitu ya, saya lihat dia sedang bermain bersama temannya, lalu dia menunjukkan buku yang ada ceritanya yang baru saja disampaikan oleh ayahnya beberapa hari sebelumnya. Ya, jadi dia mengulang apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang dewasa kepada teman-temannya. Dan itu adalah cara belajar yang baik dengan mengulang. Saya punya videonya sebetulnya, tapi saya lewat saja. Nah, ini ada satu gambar dari seorang anak, Jayden Allegra Imago Messi. Ini anak dari teman saya. Jayden Allegra ini punya talenta menggambar. Dan ketika ditanya dari cerita Alkitab, apa cerita yang paling disukai? Dan dia langsung menggambar ini. Nah, sekali lagi ketika kita meminta anak menggambar, sebagai orang tua kita ya, tentu bukan sebagai guru yang menilai, tidak perlu terlalu kritis melihat, oh ini keluar-keluar nih gitu ya, nanti itu akan menurunkan motivasi anak. Tapi lihatlah bahwa anak bisa mengapresiasi cerita dan menceritakan ulang melalui gambar. Ini contohnya. Nah, saya kira saya berhenti sampai sini dulu, Kak Vince. Itu beberapa contoh cara menceritakan. Jadi kalau kita habis bercerita, misalnya kalau anaknya suka menggambar, kita ajak menggambar. Atau kalau suka bernyanyi, kita ajak bernyanyi. Nah, itu bisa berbagai cara yang kita lakukan. Kita mau ke pertanyaan, Kak? Baik, terima kasih banyak Kak Dina. Ya, mungkin sama-sama, terima kasih. Kita akan menjawab dahulu pertanyaan dari sahabat Alkitab nih yang sudah mulai ingin bertanya, bahkan ada yang menanyakan tips tentang bercerita ini. Yang pertama ada pertanyaan untuk Bu Dina, kapan sih Kak, kapan dan bagaimana anak-anak mulai diperkenalkan pada cerita seperti misalnya yang mengandung kekerasan, sepertinya pembunuhan dan sejenisnya, dan baiknya yang di Alkitab itu gimana cara memulainya, itulah usia-usia berapa kira-kira kayak gitu. Dan apakah itu kan sebenarnya juga sama-sama cerita kan, bagaimana juga kalau anak itu terlebih dahulu dia udah, kita belum cerita tapi dia udah menemukan terlebih dahulu cerita itu gitu. Itu Kak pertanyaannya. Jadi pertama, kapan usia yang tepat untuk cerita-cerita yang berbau kekerasan, dan kedua ketika ada anak yang sudah menemukan terlebih dahulu cerita itu, nah gimana kira-kira respon kita yang bijaksana. Baik. Terima kasih Kak Vince. Wah, menarik pertanyaannya. Terima kasih. Kapan dan bagaimana ya kita memberitahukan cerita-cerita di Alkitab yang mengandung kekerasan begitu ya, dan bagaimana caranya? Memang betul sekali yang tadi disampaikan, sebagaimana sudah saya singgung sekilas tadi. Alkitab pertama-tama bukan buku cerita anak. Kita pertama-tama ditujukan bagi orang dewasa. Karena itu kita akan temui cerita yang mengandung kekerasan di dalamnya. Juga mungkin ada persoalan asmara di dalamnya, gitu ya. Ada perebutan kekuasaan di dalamnya. Itulah sebetulnya gambaran kehidupan manusia. Tetapi bagi anak tentu kita akan memberikan batas porsi yang pas bagi dia. Kalau kita lihat cerita yang tadi sudah sempat saya singgung, misalnya Nuh dan Daud dan Goliat, ya. Cerita Nuh ini biarpun umum dijadikan cerita anak, tapi sebetulnya itu bercerita tentang pemusnahan manusia, ya. Semua manusia yang lain itu mati, musnah, ya, lenyap, hilang, kecuali Nuh dan keluarganya, dan Nuh diminta untuk membawa binatang-binatang menurut jumlah yang sudah ditentukan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau ceritakan dari sisi pemusnahannya, tentu akan sangat menakutkan bagi anak. Ya. Sekarang nih saya sedang hujan deras nih. Bisa-bisa kalau kita cerita tentang hujan yang turun terus-menerus, kalau semua manusia mati, itu anak jadi ketakutan. Tapi bukan bagian itu yang mau kita ceritakan. Yang mau kita ceritakan adalah sekalipun manusia berbuat jahat, Tuhan memberi kesempatan, bahkan kemudian Tuhan berjanji untuk tidak menurunkan air bah seperti itu lagi. Nah, kalau dalam cerita anak itu ada istilahnya censorship gitu ya, ada bagian yang kita potong, ada bagian yang kita ceritakan dulu dengan mempertimbangkan tadi perkembangan usia anak.
Atau pada cerita Daud misalnya ada bagian yang Daud memenggal kepala Goliat. Itu tentu sadis sekali ya, dan itu tidak kita ceritakan, tapi bukan berarti kita ganti ceritanya. Daudnya nggak menang melawan Goliat, tidak. Kita ceritakan, tapi ada bagian yang kita simpan lebih dulu. Kadang-kadang anak memang bisa tahu ketika dia membaca sendiri atau tahu dari temannya. Saya jadi ingat ada satu cerita Kain Habel saat saya menunjukkan videonya kepada anak-anak. Barangkali sudah cukup besar, kelas 4. Ya, kelas 4. Dan di video itu memang dipotong ceritanya, jadi tidak digambarkan ketika Kainnya memukul Habel dengan batu, ya, tapi Habelnya mati. Lalu anak ada yang bilang, oh itu dipukul sampai mati, gitu ya. Nah, kita harus cepat mengambil alih. Ini kalau ceritanya di kelas ya, jadi ada beberapa anak. Memang seperti itu cerita yang tercatat di Alkitab, tapi kita tidak perlu mendramatisir, tidak perlu sampai dikatakan, sampai berdarah-darah, lalu kita lebih-lebihkan di bagian itu ya, dengan tujuan mungkin mau menakut-nakuti atau apa, tapi itu sebaiknya tidak dilakukan, terutama untuk anak balita tidak. Nanti sedikit demi sedikit, kalau melihat perkembangan usianya, saya kira di atas kelas 3 SD itu sudah bisa diberitahu, tapi tidak dengan kata-kata yang vulgar atau dramatis. Begitu, Kak. Yang pertanyaan pertama ya. Lalu yang kedua, kalau anak sudah tahu jawabannya atau kelanjutan ceritanya, ini bisa jadi tantangan ketika kita merasa hanya kita yang boleh menyelesaikan cerita itu. Tapi bagaimana kalau kita menikmati ceritanya bersama-sama? Kalau dia sudah tahu, kita minta dia bercerita. Ini menjadi tidak mudah ketika di kelas memang. Tapi kalau di rumah, saya kira itu bisa jadi menyenangkan. Jadi kita tanya, setelah ini apa ya? Mungkin sahabat Alkitab, ibu bapak, oma opa juga pernah mengalami anak suka sekali diceritakan hal yang sama berulang-ulang sampai kita sendiri bosan. Tapi anak senang. Sebetulnya apa yang membuat mereka senang? Mereka senang ketika mereka merasa tahu itu ceritanya. Itu menimbulkan kepercayaan diri. Oh, aku tahu nih cerita ini. Dan itu tidak masalah. Itu justru baik sekali bagi perkembangannya. Jadi anak tahu apa akhir ceritanya, tidak masalah. Hanya kita sebagai orang dewasa memang mesti bisa mengakomodir itu, kita nikmati cerita itu bersama dengan anak. Kita izinkan juga mungkin dia untuk bercerita. Baik, itu dari saya, Kak. Ya, jadi tadi sahabat Alkitab semoga sangat sudah memahami ya bahwa itu usianya paling tidak di kelas 3 SD ya Kak ya, kalau yang mulai agak ada kekerasan. Dan itu pun tentu saja dengan memilah-milah, tidak asal diceritakan, apalagi dengan gaya yang terlalu mendramatisir. Dan tadi yang menarik itu sih, jadi ketika ternyata anak sudah tahu kelanjutannya nih, kalau ceritanya ternyata serem gitu kan dalam tanda kutip, nah tidak buru-buru panik berarti Kak ya kuncinya, tapi mendengarkan dulu kira-kira versi anak kayak gimana sih, jangan-jangan mungkin tidak seburuk yang ada di bayangan kita gitu. Betul, Kak Vince. Yang clue yang bagus juga tuh itu ternyata juga bisa menjadi melatih kepercayaan diri anak. Jadi dia mulai menceritakan juga. Waduh, terima kasih banyak Kak Dina nih. Sangat menginspirasi tentunya ya buat sahabat Alkitab bahwa ternyata bercerita itu tidak hanya menantang anak tapi juga orang tua. Baik, pertanyaan berikutnya. Kak, bagaimana cara agar anak punya kerinduan untuk membaca cerita Alkitab? Untuk orang tua bagaimana mempertahankan konsistensi untuk terus bercerita kepada anak. Oh ya, tadi juga sempat disinggung ya tentang konsistensi untuk bercerita kepada anak. Bagaimana anak punya kerinduan dan bagaimana menjaga konsistensi dari orang tua. Yang pertama, bagaimana supaya anak punya kerinduan? Anak akan lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dibanding dari apa yang kita katakan. Artinya, kalau kita berharap anak mau membaca cerita Alkitab, kita pun di rumah perlu menunjukkan bahwa kita suka membaca cerita Alkitab. Kita tidak bisa meminta anak melakukan sesuatu yang kita sendiri mungkin jarang lakukan gitu ya. Misalnya di masa pandemi ini, anak kami tidak ke gereja tentu saja ya, tetapi bisa beribadah melalui berbagai media. Nah, tentu kami tidak akan meminta lebih kalau kami sendiri tidak melakukannya. Karena saya dan suami sama-sama dari sekolah teologi, biasanya pagi itu kami ada pelayanan
dan kami mengikuti ibadah sama-sama di sore atau malam hari. Nah, artinya ketika kita juga mau meminta anak untuk membaca cerita, tapi kita sendiri tidak mau atau enggan atau jarang gitu ya, ya akan menjadi sulit. Menurut saya, kita bisa mulai dengan membacanya bersama-sama. Memang ini jadi menyambung ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Vince, tentang konsistensi. Memang tidak mudah ya, saya pernah mengalami sebagai seorang ibu muda, bekerja di luar, lalu anak di usia balita, ketika pulang ke rumah, rasanya sudah lelah, mau istirahat, tetapi kemudian saya merasa ini akan sangat tergantung pada tiap keluarga ya, karena saya pulang waktu itu sudah sore, dan saat paling tepat saya sudah makan, sudah mau tidur, itu saat yang paling tepat untuk bisa berbagi cerita. Maka quality time kami itu adalah sebelum tidur dengan saya membacakan cerita. Ada hal yang menarik sebetulnya dalam pengalaman itu, tidak selalu saya menyelesaikan cerita itu. Artinya yang tidur duluan itu bukan anak saya, tapi saya. Dan itu beberapa kali terjadi. Dan yang menarik, ketika anak saya sudah berkali-kali mendengarkan cerita yang sama, dia tahu. Kalau kita ngantuk tuh kan biasanya agak ngelantur ya ceritanya. Dan saya ingat dia pernah bilang gini, Mama bukan gitu. Kalau saya terkaget lagi, oh iya bukan gitu ceritanya. Terus saya minta dia, iya gimana ya bang ceritanya ya. Akhirnya dialah yang bercerita. Nah besok paginya itu saya tanya lagi, oh ya mama ngantuk tadi malam, jadi ceritanya gimana abang yang selesaiin. Nah hal-hal seperti itu kita bisa nikmati bersama dengan anak. Artinya kita jangan merasa bahwa kita harus tampil sempurna begitu. Yang menarik atau yang khas dari cerita, bahwa kalau cerita itu kita dalam posisi yang sama, baik pendengar maupun pencerita. Artinya bisa ada interaksi, bisa ada komunikasi. Pencerita bukan berarti yang tahu segalanya, tapi pencerita juga bisa mengambil cerita dari yang mendengarkan. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Jadi, nikmati saja prosesnya. Mungkin sesekali kita merasa gagal gitu, aduh kok gitu amat ya, aku kok malah ketiduran gitu. Tapi kita bisa perbaiki itu. Dan menjaga konsistensi memang yang pertama-tama adalah adanya keinginan atau kemauan. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Dalam kasus saya tadi, saya pulang sore hari. Tapi suami saya sempat bekerja siang hari dan pulang malam. Jadi waktu yang buat dia paling baik adalah pagi hari. Itu pun tidak apa-apa. Jadi temukan waktu yang paling tepat sesuai dengan ritme kita, lalu kemudian kita berusaha konsisten, bukan menjadikan waktu bercerita ini sebagai beban, apalagi ini adalah cerita firman Tuhan. Tentu kita sendiri juga belajar sesuatu dari situ. Kita jadikan ini kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan anak, menjalin hubungan yang baik, sekaligus kita memperkenalkan Tuhan, dan kita pun bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Itu Kak Vince. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Dina. Jadi ini juga kita diingatkan supaya menikmati prosesnya tadi ya kata kuncinya. Jadi walaupun mungkin banyak tantangan, tetapi ini tentang bercerita adalah tentang bersama-sama juga berinteraksi ya. Apalagi kalau buat sahabat Alkitab yang di kota yang padat seperti Jakarta gitu ya, yang waktu kesempatan interaksi dengan anak mungkin tidak terlalu banyak, tapi dengan bercerita kita sambil memberikan nilai-nilai, tapi kita juga sambil lebih dekat lagi dengan anak. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Kak, sebenarnya ini menanyakan ini ibu muda mungkin ya. Jadi bilang ya. Ibu menanyakan bener banget nih Kak, terkadang tuh masih sulit juga buat menjelaskan cerita Alkitab kepada anak maupun cerita-cerita lainnya. Terlebih jika ini merupakan pengalaman yang baru. Mungkin dia sendiri belum terbiasa mendapat cerita atau apa mungkin belum terbiasa bercerita ya. Ya. Nah, kira gimana nih tipsnya buat yang ya tidak terbiasa bercerita ini supaya tetap dapat menceritakan cerita dengan cara yang menarik kepada anak. Iya, baik. Terima kasih Kak Vince. Saya sendiri merasa dari dulu tuh tidak terlalu nyaman bercerita di depan orang banyak.
pertama kali bertemu mungkin tidak bisa bercerita, tapi kalau sudah merasa nyaman sama orang, keluarga dekat gitu ya, saya seperti radio katanya waktu kecil, tidak bisa berhenti bicara. Dan akhirnya saya menemukan ternyata passion saya adalah di bercerita. Walaupun awalnya itu sulit sekali. Saya ingat pertama kali saya bercerita di depan umum adalah ketika saya katekisasi dan mengajar anak sekolah minggu. Yang membuat saya nyaman adalah membaca buku, memegang buku. Jadi cara saya pertama adalah tahu dulu jalan ceritanya, saya pahami, baru kemudian saya ceritakan ulang. Pertama kali bercerita tentu, malu gitu. Bahkan tadi ada foto yang anak dan suami saya sedang baca, itu kemudian ada juga videonya saya dan anak saya. Saya membacakan buku pada dia. Kalau saya sekarang melihat itu, saya sendiri juga merasa malu. Banyak sekali kesalahan saya gitu ya. Tetapi itu sedikit demi sedikit bisa kita perbaiki ketika kita mau belajar. Salah satunya adalah dengan buku, kalau bagi saya ya. Dari buku yang ditujukan bagi anak, seperti yang tadi Kak Vinci tunjukkan ya, ini cerita Alkitab sepanjang tahun, ini memang sudah diramu ceritanya untuk anak-anak. Jadi bisa lebih mudah kita pahami dibanding kalau kita membacanya langsung dari Alkitab. Saya ambil contoh hari 229, itu judulnya Mencari Seorang Ratu. Kira-kira cerita siapa nih? Pasti sudah tahu ya. Saya bacakan sedikit. Esther tinggal di negeri Persia dengan sepupunya. Jangan katakan kepada siapapun, katanya, bahwa kita berasal dari Israel. Nah, bagian ini kan cukup panjang. Bisa untuk anak 5 tahun, atau kalau 6-7 tahun sudah bisa membaca sendiri, ini pasti mudah. Tetapi kalau anak yang lebih muda, kita bisa membacanya lebih dulu, lalu kita rumuskan dengan kata-kata kita, sambil menunjukkan gambarnya. Kalau untuk anak yang lebih muda, kita bisa bilang, ini Esther. Esther punya rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, itu kan proses ya, dari kata-kata yang tercetak di buku, lalu kita menarasikannya ulang, memparafrasekannya ulang sesuai kebutuhan anak. Itu bisa kita pelajari dari buku, lalu kemudian kita olah lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk anak yang lebih besar lagi misalnya, di sini tuh tidak dituliskan Esther yang mana. Kita bisa tanya sama anak, menurutmu dari 4 gadis ini yang mana Esther? Kenapa? Nah, dengan begitu sebetulnya kita juga memacu anak untuk berpikir kritis. Misalnya dia akan bilang, yang ini mukanya baik, ini sepertinya orangnya baik, pendiam gitu ya. Nah, kita terima saja, karena memang sini tidak tertulis yang mana yang Esther. Itu sebetulnya salah satu cara kita juga untuk meningkatkan literasi anak. Sekarang ini secara nasional ada gerakan literasi ya. Gerakan literasi di sekolah, di rumah, di masyarakat. Literasi itu sebetulnya bukan hanya tentang membaca, tapi juga memproses informasi. Salah satunya adalah dengan cerita ini. Jadi kita pun sebagai orang dewasa yang mau bercerita, kita juga belajar berliterasi tadi. Kita baca dulu, lalu bisa kita parafrasekan, kita ulang dengan bahasa kita, dan kita sampaikan kepada anak sesuai kebutuhan. Begitu Kak Vince. Baik, terima kasih banyak Kak. Ini masih ada pertanyaan lagi sebentar. Oh ini enggak, ini ucapan terima kasih Kak Dian. Ini ternyata itu ya, cerita juga mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Apakah ini berarti kita juga harus memilah cerita-cerita yang di luar cerita Alkitab nih Kak? Gitu. Oh ini ada dari sahabat Alkitab yang menanyakan, karena ternyata itu cerita sangat besar pengaruhnya ya. Nah kira-kira berarti kita apakah perlu memilih gitu? Ya, baik sekali pertanyaannya Kak Vince. Menurut saya, ya, tentu saja. Sebagai orang dewasa, kita punya tanggung jawab untuk bisa memilihkan yang baik bagi anak. Walaupun mungkin pilihan kita tidak selalu tepat. Artinya, ketika
anak masih belum bisa memilih sendiri, kitalah yang berusaha untuk mencari, ya. Nanti ketika dia makin besar, seperti saya sekarang punya anak remaja, tentu dia tidak mau kalau saya sodorkan, ini baca ini ya, harus selesai ya, tidak. Tapi dia bisa punya preferensi sendiri, mana yang dia sukai, dan kita bisa diskusikan, kenapa dia suka itu, kenapa dia tidak suka yang ini. Kadang-kadang ego kita sebagai orang dewasa tuh, dulu tuh aku sukanya baca begini loh, aku suka ya. Nah, kita tidak bisa melakukan, karena tiap anak hidup di zamannya. Kita hidup di zaman kita, mereka hidup di zaman mereka, dengan perkembangan teknologi, ya, dengan kemudahan mengakses. Nah, ini kembali ke literasi tadi. Kalau anak sudah terbiasa menikmati cerita yang baik, yang runut, ketika dia mendapat satu cerita yang ini sepertinya nggak benar nih ceritanya, itu langsung sensitif, tidak mau dia untuk mengkonsumsi itu, ya, untuk menerima cerita itu. Atau kalau sekarang hoax gitu ya, banyak sekali hoax beredar, dia akan langsung sensitif dan tanya, ini benar nggak ya, Mak? Ini kayaknya bohong deh. Ya. Nah, jadi tidak mudah termakan oleh berita-berita yang tidak benar, cerita-cerita yang dikarang-karang, cerita-cerita yang mengada-ngada, itu kan banyak sekali tersebar sekarang ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa di masa awal, sama seperti makanan ya menurut saya, di masa awal sebisa mungkin kita pilihkan yang baik, yang bergizi, yang bermanfaat bagi dia. Itu Pak. Baik, terima kasih banyak Kak Dina, sahabat Alkitab sekalian. Mungkin ada yang pertanyaannya, sepertinya ini ada yang belum dijawab nih, tetapi tadi sudah sempat dijelaskan ya di awal, mungkin nanti bisa dilihat siaran ulangnya, karena waktu juga sudah mendekati selesai gitu. Terima kasih banyak buat Kak Dina, juga sahabat Alkitab sekalian. Rupanya kita mendapatkan banyak sekali ya pemahaman-pemahaman baru tentang pentingnya bercerita. Jadi selama ini mungkin kita hanya menganggap bercerita sebagai cuma taunya supaya anak ngerti tentang nilai-nilai apa. Ternyata ada banyak juga manfaat-manfaat lain, tidak hanya dalam hal moralitas, tetapi juga kecerdasan ya Kak ya, seperti tadi dikatakan. Betul Kak Vince. Kecerdasan linguistik seperti itu. Terima kasih banyak Kak Dina untuk materi. Sama-sama. Kak Vince, saya boleh tunjukkan satu slide terakhir. Silahkan Kak. Bentar ya, ada satu, mungkin ini bukan kesimpulan juga ya, tapi ini bisa membuat kita semakin termotivasi untuk bisa berbagi cerita. Mari kita nikmati cerita bersama keluarga. Alkitab bisa jadi taman yang indah, tempat kita menemukan aneka warna cerita. Tuturkan dan hidupkanlah berbagai kisah di dalamnya. Hari demi hari, mari kita selami, kita alami dan nikmati keseruannya bersama. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Kak Dinas. Terima kasih juga buat sahabat Alkitab sekalian yang sudah menyaksikan, dan salam Alkitab untuk kita semua. Terima kasih, salam Alkitab untuk kita semua.